Dia datangi saya, cekcok sebentar tuh. Kamu sudah setengah tahun menelantarkan saya, terus sekarang datengin saya kayak nggak punya dosa. Sampai akhirnya dia mengajak berhubungan. Setelah itu beberapa menit saya ditalak, langsung ditinggal. Itu saya menjerit histeris. Dan kejadian itu ditulis oleh Komnas Perempuan dalam surat resmi yang dikirimkan ke Polres Metro Bekasi. Ada laporan itu? Setiap kali mau memberikan saya nafkah batin, itu dia selalu memaksa saya menonton film yang tidak pantas. Kamu kenapa sih harus menonton film kayak begini? Jadi saya tuh kayak, itu udah kayak ritual yang harus rutin saya lakukan. Siapkan video yang tidak pantas itu, film yang tidak pantas itu. Saya nggak mau lihat, saya dijambak, dipaksa ngeliat. Coba bayangin jadi saya. Pada saat berhubungan sama dia, saya nangis. Tapi saya nggak nunjukin ke dia bahwa semua kezoliman yang sudah kamu lakukan itu sudah telah dibuka nyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum-sebelumnya Allah menutupi aibmu, tapi sekarang Allah membuka aibmu melalui kezolimanmu terhadap saya. Dan ternyata banyak perempuan yang kamu zolim. Saya dinikahi sah secara agama itu pada tahun 2021 oleh si oknum Habib ini. Menikah kurang lebih sudah 2 tahun. Dalam proses pernikahan itu ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh oknum Habib ini. Di antaranya kalau berdasarkan surat dari Komnas Perempuan adalah ada beberapa dugaan kekerasan, diantaranya dugaan kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Jadi 4 sehat sempurna itu. Jadi kekerasan yang dilakukan pada saya itu bukan kekerasan ringan atau sedang, tapi berat ya, kalau berdasarkan data dari Komnas Perempuan. Sampai akhirnya dalam 2 tahun itu, karena adanya banyak kekerasan yang saya alami, akhirnya saya sempat dimediasi oleh ulama besar di Indonesia. Kiai apa Habib? Habib. Sebelum ke Kiai Habib itu, kekerasan tadi itu yang pernah Anda alami itu apa? Kan tadi global ya, 4-nya itu. Memang ada kekerasan seksual itu? Iya. Ya, ini off the record, saya tidak tahu kekerasan seksual ini nanti urusan penyidik ya. Kemudian kekerasan ekonomi, apakah Anda merasa dinafkahi? Tidak dinafkahi selama 2 tahun secara layak ya, lahir dan batin. Lahir dan batin? Iya. Kan sudah jadi suami istri? Iya, tapi kalau untuk nafkah ekonomi saya tidak pernah dinafkahi selama 2 tahun. Tapi kalau batin? Untuk makan, pakaian tidak pernah. Kalau untuk batin ya dia ya selayaknya seorang suami itu kan menjaga dan melindungi istrinya di rumah. Kalau dia itu paling datengin saya tuh sebulan sekali, 3 bulan sekali, 2 jam, 3 jam, udah tinggal pulang. Kalau dia udah selesai, saya ditinggal. Satu lagi ya. Nah, ketika nikah siri Anda, kronologi yang saya tanya, itu ada saksi itu yang nikah? Ada saksi pernikahan 3 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Ya. Ada kemudian surat secara resmi? Ada foto-foto atau surat dan juga foto video itu tidak diizinkan oleh oknum Habib ini. Sepengetahuan Anda itu memang tidak hanya Anda yang menjadi istri-istrinya? Ya, jadi semenjak berita saya viral setahun yang lalu, setelah saya laporkan ke polisi dan Komnas Perempuan, itu puluhan perempuan berdatangan menghubungi saya. Jadi kalau biasanya artis-artis di luar sana kan kalau ngebuka aib suaminya kan cek-cek handphone segala macam. Kalau saya enggak, saya udah lillahi ta'ala, saya serahkan pada Allah. Akhirnya Allah bukakan semua korban-korban itu yang mendatangi saya. Jadi speak up di medsos, kemudian yang lain juga DM ke Anda ya? Iya. Nah kemudian prosesnya ketika itu Anda diceraikan atau bagaimana ini? Atau tadi katanya akan didamaikan oleh salah satu ulama besar lah. Ulama besar apa imam besar? Ayo. Besar, ya? Boleh saya sebut namanya nggak nih? Atau inisial aja?
Inisial imam besar siapa yang mendamaikan? Ya, jadi karena ada banyaknya kekerasan yang saya alami, saya tidak dinafkahi lahir batin selama hampir setengah tahun. Akhirnya dimediasi oleh salah satu habaib, imam besar, yang katanya imam besar di Indonesia. Beliau memediasi masalah kami berdua dan sempat memberikan nasihat kepada si suami saya itu untuk berpoligami secara adil. Aj, kalau kamu mau memperbaiki poligami ini akan lebih baik. Jangan zolimi Zeda lagi. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, bercerainya harus di atas materai. Saya yang mengajukan diri menjadi saksi agar ini bisa digunakan Zeda sebagai legal standing, agar dia tidak difitnah. Mohon maaf, kumpul kebo, karena kami hanya menikah sah secara agama. Baik. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh oknum Habib suami saya ini. Dia nggak berani. Sempat marah dengan perlakuan oknum Habib Aj ini. Kezalimannya terhadap saya, sempat ditegur keras dan sempat menyebutkan bahwa kamu sudah menindas Zeda sebagai seorang istri, gitu. Tapi kelanjutannya bagaimana? Nah kan gitu maksudnya. Kelanjutannya waktu itu kan imam besar ini ingin bertemu saya untuk kedua kalinya agar ada surat di atas materi ditandatangani oleh oknum Habib Aj ini. Tapi akhirnya entahlah, sampai sekarang nggak ada kejelasan. Jadi sampai sekarang status Anda itu belum jelas dengan Nah begini, saya agak miris ya kalau mau cerita ini. Saya ini memang selama 2 tahun pernikahan itu kan banyak kekerasan yang saya alami. Saya meminta tolong ceraikan saya. Ceraikan saya dengan cara yang baik. Dia tidak mau. Sampai akhirnya dia datangi saya, cekcok sebentar tuh. Kamu sudah setengah tahun menelantarkan saya, terus sekarang datengin saya kayak nggak punya dosa. Sampai akhirnya dia mengajak berhubungan. Setelah itu beberapa menit saya ditalak, langsung ditinggal. Itu saya menjerit histeris. Dan kejadian itu ditulis oleh Komnas Perempuan dalam surat resmi yang dikirimkan ke Polres Metro Bekasi. Ada laporan itu? Ditulis oleh Komnas Perempuan bahwa saya menangis histeris setelah ditalak sama dia. Ya gimana? Coba sekarang dipikir, saya sudah ditelantarkan, tiba-tiba didatengin cuman untuk memuaskan dia. Beberapa menit setelah itu saya langsung ditalak, langsung ditinggal. Apa yang Anda sesali? Yang Anda sesali atau yang Anda ingat ketika peristiwa ini harapannya akan dinikahi oleh keturunan yang mulia gitu ya? Ya begini ya, saya ini kan dari kalangan public figure ya, dari dunia entertainment. Saya ini kan dalam proses hijrah. Kenapa saya mau dinikahi sama dia? Itu karena saya berpikir dia adalah orang yang ahli agama lah ya, bisa dikatakan begitu, karena udah kelasnya habaib, bukan ustadz biasa lagi. Jadi saya berpikir untuk kelas habaib tidak mungkinlah tidak bisa memuliakan seorang istri. Oleh karena itu alasan orang tua saya merestui pernikahan saya dengan pertimbangan, oh si Aj ini paham agama, insya Allah poligaminya bisa adil, anak saya bisa dibimbing ke agama yang lebih baik. Dengan banyak pertimbangan, sudah dipertimbangkan dengan matang, dan dia juga muridnya imam besar, ya kan, kerjaannya ceramah di mana-mana, tidak menemukan keburukan sedikit pun dalam diri dia. Apalagi mohon maaf ya, dia mengaku keturunan Rasulullah, itu bonus lah ya. Kalau saya tidak melihat itu, saya sih lebih melihat dia laki-laki yang soleh. Tadinya. Tapi ternyata setelah berjalan pernikahan, dia zolimnya luar biasa. Satu hal yang paling Anda sesali terhadap pernikahan ini apa? Selama menikah itu, dugaan kekerasan seksual yang dituliskan oleh Komnas Perempuan itu, selama menikah saya diperlakukan seperti, mohon maaf ya, bukan seperti istri itu. Jadi saya hanya ditemui hanya untuk melayani dia, setelah puas dia pergi meninggalkan saya sesuka hatinya. Jadi pada saat menikah itu saya dipaksa menyiapkan alat kontrasepsi. Itu dalam 2 tahun selalu seperti itu.
Jadi saya begini, saya sempat bilang sama dia, saya ini istri kamu. Saya ini istri kamu, kenapa kamu paksa saya pakai alat kontrasepsi? Saya menikah dengan kamu karena saya pengen punya keturunan. Saya pengen hamil, kita memiliki anak yang soleh, tujuan kamu menikahi saya untuk nafsu saja. Saya sempat bilang ke dia. Tapi dia berdalih dengan berbagai macam, kamu harus taat pada suami lah, kamu jangan banyak bantah lah, segala macam. Jadi ya, dia mengancam tidak akan menafkahi saya batin jika saya tidak menyiapkan alat kontrasepsi. Itu menyiksa mental saya sekali gitu. Dan itu juga sudah dilaporkan ke Komnas Perempuan? Sudah. Dan yang kedua, saya dilarang hamil. Kalau alasan dia melarang saya hamil adalah kalau dia belum siap punya anak, oke, it's okay. Saya seorang istri, kenapa saya nggak boleh hamil tapi istri yang lain kamu hamili berkali-kali? Selama 2 tahun menikah dengan saya, dia hamili istri pertamanya 2 kali. Tapi saya nggak boleh hamil. Dan bahkan yang lebih parah, dia sempat mengajak melakukan hubungan yang menyimpang. Tapi saya selalu menolak. Kamu tahu agama, kenapa kamu meminta melakukan hubungan yang seperti itu? Saya nggak pernah mau. Dan yang terakhir, setiap kali mau memberikan saya nafkah batin atau berhubungan suami istri, itu dia selalu memaksa saya menonton film yang tidak pantas. Saya begini, saya merasa sebagai perempuan dianggap apa ya sama dia? Kamu kenapa sih harus menonton film kayak begini? Jadi saya itu kayak, itu udah kayak ritual yang harus rutin saya lakukan. Siapkan video yang tidak pantas itu, film yang tidak pantas itu. Saya nggak mau lihat, saya dijambak, dipaksa ngeliat. Coba bayangin jadi saya. Pada saat berhubungan sama dia, saya nangis. Tapi saya mencoba nggak nunjukin ke dia. Dan itu berlangsung selama 2 tahun. Bayangkan saya dihinakan seperti itu dengan dia, saya diperlakukan seperti budak sama dia.